Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudaraku, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan karena kita percaya langit dan bumi akan berlalu tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Apa yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan pernah kembali kepadanya dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang dia perintahkan dan berhasil dalam apa yang dia suruhkan. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami setiap hari. Ada anugerah dalam kehidupan kami setiap hari, ada kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami mengerti akan setiap kebenaran yang memerdekakan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kerinduan Tuhan adalah jiwa-jiwa. Itu sebabnya Tuhan mau setiap kita juga turut mengambil bagian dalam penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman. Jangan pernah lupakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Yang Tuhan kehendaki adalah jiwa-jiwa. Karena Tuhan tidak menghendaki manusia binasa. Itu tercatat dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 11. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ini pesan buat setiap kita. Ya, Yehezkiel 33 ayat 11 firman Tuhan katakan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Jadi Tuhan gak mau orang fasik binasa dalam dosanya. Tuhan gak mau ada orang-orang yang mati dalam dosa. Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan merindukan ada pertobatan jiwa-jiwa. Yang Tuhan inginkan adalah semua manusia diselamatkan. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia rela memberikan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kerinduan Tuhan. Tuhan berinisiatif untuk turun tangan menyelamatkan manusia. Karena manusia dengan kedahsyatan, kehebatan, kepintarannya tidak bisa menghampiri tahta Allah yang kudus. Itu sebabnya kita perlu menyadari bahwa kita manusia ini perlu Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan kalau saudara yang hari-hari ini mungkin kau sedang berkata, pendeta, apakah Tuhan mau mengampuni dosa pelanggaran saya? Dosa saya terlalu najis, dosa saya terlalu parah pendeta. Saya udah terlalu masuk dalam kegelapan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingat Yesus adalah terang dunia. Tidak ada kegelapan yang dapat menguasai terang dunia. Terang dunia itu yang akan menguasai kegelapan. Seberapa kelamnya hidupmu ketika engkau datang sama Tuhan, maka engkau akan menjadi anak-anak terang. Sebagian lagi mungkin kita berkata, pendeta, dosa saya sudah terlalu najis. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab katakan, baiklah kita berperkara. Ya, jika dosamu merah seperti kirmis, akan diputihkan seperti salju, seperti bulu domba. Tidak ada dosa yang terlalu merah yang tidak bisa diputihkan oleh Tuhan. Dia Tuhan, Dia yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran. Itu sebabnya kerinduan Tuhan, ayo datang sama Tuhan. Tidak sepeduli berapapun hancurnya hidup saudara. Mungkin saudara berkata, tapi pendeta, saya udah terlalu jauh dari Tuhan. Hari ini saya kasih kabar sukacita buat saudara. Ayo datang sama Tuhan. Tuhan mau kok mengampuni dosa kita. Tapi karena kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, Tuhan tidak mau orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, orang-orang yang mengkhianati Tuhan itu mati binasa. Yang Tuhan kehendaki adalah keselamatan, yang Tuhan kehendaki adalah pertobatan. Itu sebabnya ayo datang sama Tuhan, minta Tuhan pulihkan hidup saya. Dimanapun saudara berada, ingatlah hal ini. Tuhan masih membuka pintu kasih karunia-Nya selama Dia belum datang kali yang kedua untuk menjadi hakim. Karena waktu itu semakin singkat.
Keadaan dunia semakin tidak baik, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Alkitab mencatat dunia di hari-hari terakhir akan menghadapi masa-masa yang sukar. Kita lihat kejahatan semakin jahat. Tetapi kita hidup percaya bahwa ada kasih karunia, ada grace period, ada masa anugerah di mana Tuhan memberikan kesempatan buat setiap kita yang mungkin hari-hari ini sedang jauh dari Tuhan. Ayo datang berbalik kepada Tuhan, ayo dipulihkan, ayo mengalami lawatan Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita menyadari hidup kita itu perlu Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saya mengajak setiap kita umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Yang Tuhan kehendaki bukanlah kehancuran, kematian, kebinasaan orang fasik. No, Tuhan tidak menghendaki itu. Maka neraka bukan diciptakan untuk manusia. Nerakanya diciptakan untuk malaikat-malaikat yang jahat beserta dengan pengikut-pengikutnya. Kalau kita mengikuti malaikat jahat, setan itu dengan segala perbuatannya, maka kita akan menjadi pengikut dan kita pun akan masuk ke sana. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, ingat bahwa ketika kita mati, ketika kita selesai di muka bumi ini, bukan serta-merta hidup kita selesai, saudaraku. No, ada namanya kehidupan kekal. Kehidupan kekal itu ada dua. Kekal di dalam kematian atau kekal dalam kehidupan. Kita mengambil langkah yang mana? Ketika kita datang kepada Yesus, menyerahkan hidup kita kepada Yesus, mengaku dosa di hadapan Dia yang adalah Allah, maka Dia mengampuni dosa kita, maka kita akan hidup dalam kehidupan kekal. Masuk dalam kekekalan yang hidup, bukan kekekalan yang mati, kebinasaan. Hanya ada kertak gigi dan ratap tangis di sana, kematian di sana, yakni di neraka. Saya ajak setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada, selama masih ada waktu, yakni disebut hari ini, maka datanglah kepada Tuhan. Selama masih disebut hari ini, maka datanglah kepada Tuhan. Tuhan membuka tangannya dan berkata, mari kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Kita gak lama kok saudara hidup di muka bumi ini. Alkitab katakan bahwa hidup kita itu singkat. Hidup kita seperti uap. Hari ini ada, besok lenyap. Kita gak pernah tahu apakah besok masih ada kok. Kita gak pernah tahu apakah besok saya masih hidup atau tidak. Tetapi yang saya tahu adalah apakah setelah saya selesai IMB, izin menempati bumi, selesai, apakah saya kekal bersama Yesus atau saya dilemparkan ke dalam api yang menyala. Itu keputusan kita di saat kita masih tinggal di dunia ini. Itulah kasih karunia Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa buat setiap mereka yang secara khusus mendengarkan renungan singkat ini. Dimanapun mereka berada, biarlah setiap kami menyadari ya Tuhan akan setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami diberikan kesempatan untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa kalau ada di antara mereka yang hari ini menyadari dosa mereka, menyadari pelanggaran mereka, dan mereka mau datang sama Tuhan. Hari ini Bapa, hamba berdoa, Tuhan jamah hati mereka, pulihkan hidup mereka. Dan biarlah mereka menerima Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku melalui mulutnya, percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan dan mereka akan diselamatkan. Hamba juga berdoa buat setiap kami anak-anak Tuhan yang sudah mengalami anugerah dan kemurahan Tuhan. Biarlah kami tetap terus mencari jiwa, karena yang Tuhan kehendaki bukanlah kematian orang fasik, tetapi pertobatan orang-orang fasik. Karena itu biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengerti akan kebenaran, kami terus berjalan mencari jiwa, karena kami tahu Yesus mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Hamba berdoa dimanapun, sampai sejauh manapun firman Tuhan yang kami dengar saat ini disampaikan, maka ada pertobatan jiwa-jiwa di dalamnya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu ada atas masing-masing kami umat-Mu. Terpujilah Tuhan yang menyelamatkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.